Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Antana Pratiwi dengan NPM 2313041002. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan judul Analisis Campur Kode pada tayangan podcast terhadap gaya bahasa anak muda. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 1 dan bab 3 saya dengan judul Analisis Campur Kode pada tayangan podcast terhadap gaya bahasa anak muda. Lalu yang pertama di bab 1 ada penegasan judul. Penegasan judul, berdasarkan hal ini, penegasan ini diajukan untuk mengharapkan agar tidak terjadi kesalahan makna terhadap tujuan penelitian dari beberapa istilah yang digunakan. Lalu, penelitian ini juga dilakukan oleh penulis berjudul Analisis Campur Kode pada tayangan podcast terhadap gaya bahasa anak muda. Lalu yang pertama ada kata campur kode. Campur kode itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penggunaan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain, memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, pemakaian kata, klausa, idiom atau sapaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada gaya bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemanfaatan kekayaan bahasa oleh seorang penutur atau penulis, pemakaian ragam tertentu untuk efek tertentu, dan keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra atau cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Lalu, yang selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital, khususnya podcast, telah membentuk gaya komunikasi baru di kalangan anak muda. Banyak podcast populer menggunakan campur kode Indonesia-Inggris yang mencerminkan identitas modern dalam gaya hidup atau urban. Fenomena ini mempengaruhi gaya bahasa remaja, baik lisan maupun tulisan. Mereka meniru diksi dan cara berpikir podcaster, sehingga muncul penggunaan istilah asing berlebihan, perubahan struktur kalimat, dan menurunnya kesadaran terhadap norma bahasa Indonesia. Lalu, secara sosiolinguistik, campur kode adalah bentuk adaptasi penutur. Namun, ketika menjadi tren tanpa kesadaran linguistik, terjadi pergeseran fungsi bahasa. Algoritma media digital turut memperkuat penyebaran gaya bahasa campuran di kalangan anak muda. Lalu, karena itu juga penelitian ini penting untuk mengetahui pengaruh campur kode dalam podcast terhadap gaya bahasa remaja serta dampaknya terhadap berbahasa. Lalu, hasilnya dapat menjadi dasar penguatan literasi kebahasaan di era digital tanpa mengabaikan fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas suatu bangsa. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di sini penulis berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam beberapa pernyataan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk dan jenis campur kode yang muncul dalam tayangan podcast yang digemari anak muda. Yang kedua yaitu sejauh mana tayangan podcast yang mengandung campur kode mempengaruhi gaya bahasa anak muda dalam komunikasi sehari-hari. Yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak muda meniru atau mengadaptasi gaya bahasa campur kode dari podcast. Dan yang terakhir atau yang keempat ada apa implikasi penggunaan campur kode dalam podcast terhadap sikap berbahasa dan identitas linguistik anak muda. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, mendeskripsikan bentuk dan jenis campur kode yang digunakan dalam tayangan podcast populer di kalangan anak muda. Yang kedua, menganalisis pengaruh tayangan podcast yang mengandung campur kode terhadap perubahan gaya bahasa anak muda. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor-faktor sosial, psikologis, dan media yang mendorong anak muda meniru gaya bahasa dari podcaster. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu menjelaskan dampak fenomena campur kode terhadap sikap dan kesadaran berbahasa anak muda dalam konteks kebudayaan digital. Baik, yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Di sini juga penulis menuliskan manfaat penelitiannya yaitu manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pendidik dan lembaga bahasa, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam merancang strategi pembelajaran bahasa yang adaptif terhadap pengaruh media digital tanpa mengabaikan norma kebahasaan. Lalu yang kedua, bagi kreator konten atau podcaster, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai dampak bahasa yang mereka gunakan terhadap audiens muda, sehingga mendorong penggunaan bahasa yang lebih bijak dan edukatif.
Yang ketiga yaitu bagi masyarakat umum, terutama anak muda, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan bahasa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi dan tren media sosial. Lalu yang selanjutnya yaitu ada data dan sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber data utama dalam penelitian ini berdasar dari tayangan podcast yang menampilkan penggunaan campur kode dan anak muda sebagai penonton atau pengguna bahasa yang terpengaruh dari tayangan tersebut. Lalu, podcast yang dijadikan sumber data dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu podcast populer di kalangan anak muda. Yang kedua, mengandung fenomena campur kode, misalnya campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Yang ketiga, disajikan dalam bentuk platform publik seperti YouTube. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif menyajikan data menggunakan kata-kata dan kalimat. Pendekatan kualitatif dapat digunakan peneliti saat ingin melihat dan mengungkapkan keadaan atau objek, sehingga menemukan makna atau pemahaman mendalam mengenai objek permasalahan yang terlihat dalam bentuk data kualitatif. Lalu yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik simak bebas cakap dan teknik catat. Teknik simak bebas cakap dilakukan untuk memperoleh data dari podcast yang ada di YouTube. Penulis menggunakan teknik catat untuk melakukan transkrip bahasa. Dan tahap terakhir yaitu adalah mengidentifikasi serta menganalisis data mengenai peristiwa tutur yang terdapat percampuran kode. Jenis campur kodenya dalam inner code mixing dan campur kode luar outer code mixing, serta wujud campur kode yaitu wujud kata frasa, buster, perulangan kata, idiom, dan juga klausa. Selanjutnya yaitu penulis menampilkan teknik analisis data. Setelah melakukan transkrip bahasa dari audio ke teks, data yang telah diperoleh selanjutnya dipilih, diidentifikasi, dan dikelompokkan berdasarkan adanya peristiwa tutur yang muncul, terutama peristiwa campur kode dalam rekaman audio dari program podcast yang ada di aplikasi YouTube. Lalu selanjutnya ada data yang akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.